Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di podcast pendidikan STKIP Al Hikmah Surabaya. Apa kabar semuanya? Harapannya semuanya selalu sehat dan bahagia. Amin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia punya banyak pengalaman terkait dengan sosial media. Dan tentunya untuk mengetahui itu kita harus ulik ya. Dalami dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak usah rumit-rumit. Tapi semoga membantu kita semuanya agar supaya apa? Supaya kita memiliki banyak wawasan tentang sosial media. Ya, betul. Silahkan perkenalan, Kang. Kak Kita ya? panggilnya Kang ya. Kak. Mas aja enggak? Jangan terlalu formal. Oke. Kak. Kak aja ya. Kang, Oke. Kang aja, Kak. Kang. Oke, ya, perkenalkan nama saya Adi Bujana. Kalian bisa panggil saya AB atau tadi KB ya. Iya. Saya mahasiswa STKIP 5 Surabaya, jurusan English Education Department kalau bahasa ininya, tapi bahasa Indonesianya jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Wah, untuk mantap. angkatan 2019. Berarti Begitu sih. berarti memang udah ini ya, udah mahir bahasa Inggris seharusnya ya. Udah sekarang semester berapa, Kang? Waduh, gak usah tanya semester lah ya. Tapi semester, alhamdulillah sekarang semester akhir insya Allah ya. Insya Allah. Semester akhir itu Semester akhir. 15 dong. Oh, semester 8. semester 8. Akhir yang normalnya gitu ya. Akhir yang normalnya. Berarti kalau semester 8 itu fokusnya di skripsi ya, Kang? Iya, Udah sampai mana nih skripsinya? Seharusnya kalau skripsinya belum, yang ditanya skripsi ya, bukan sosial media seharusnya. Emang ya kalau misalnya kita nanyain apa skripsi, gimana kalau kita langsung sosial media aja? Tapi kalau skripsi alhamdulillah kita udah seminar hasil kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan insya Allahnya bulan depan lah kita sidang ya. Masya Allah. Kita Kita berdoa ya. doakan ya. Ya. Kita doakan semoga Kang Abe cepat selesai. Amin. Makasih loh. Kalau saya pribadi udah selesai sih. Agak arogan ya. Agak maksa. Nah, kita langsung saja ke sosial media nih, Kang. Ya. Terkait dengan sosial media, kalau ada istilah yang mengatakan bahwa sosial media itu adalah santet saat ini. Waduh, tuh santet saat ini. Maksudnya santet saat ini itu benar-benar bisa disebut sebagai kejam, Kang. Namanya santet kan Ya, kejam. betul. Nah, Akang yang punya banyak pengalaman yang selalu menggeluti bidang sosial media, entah sosial media apapun yang kita ketahui mungkin sekilas kayak seperti Instagram, kemudian ada WhatsApp, Ya. sosial media tuh kan? Ya, Oh, masuk ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, bagaimana pendapat Akang terkait dengan sosial media saat ini? Ya sebelumnya ya, kalau misalnya dibilang ahli dalam sosial media memang terdengar agak beban ya untuk saya. Sebenarnya bukan ahli ya. Saya sebenarnya sebagai pengguna biasa aja, pengguna media sosial yang memang hobi sekali untuk kayak ya sekedar scroll Instagram untuk mencari hal-hal baru, untuk menggali informasi yang mungkin yang viral saat ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang media sosial sebagai santet saat ini ya, kita bisa bilang bahwa dalam penggunaan media sosial itu dia itu seperti pisau bermata dua. Oh, gimana tuh, Kang? Gimana? Pisau bermata dua. Ya, ini kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai hal yang positif gitu ya, seperti mencari informasi atau menambah wawasan baru. Iya. Dan kalau untuk mata pisau satunya Iya. itu bisa digunakan untuk hal-hal negatif, menyebarkan hoax, terus sebagai media bullying di dalam media sosial. Jadi ya menurut saya sebisa mungkin lah kita menggunakan media sosial itu secara bijak gitu loh. Artinya itu juga berpengaruh terhadap kita sebagai pelaku dari media sosial lah, Kang ya. Sedewasa apa kita gitu nggak sih? Ya betul. Nah, tapi memang kalau nggak salah nih, Kang ya, saya kan dengar-dengar doang tuh. Apa namanya? Kalau Indonesia itu termasuk pengguna sosial media terbesar mungkin ya. Iya. Salah nggak tuh, Kang? Gak salah sih sebenarnya. Terakhir itu saya baca dari populasi Indonesia itu yang sekitar 200 juta lebih penduduknya, itu sudah sekitar 78% Indonesia itu sebagai pengguna media sosial. Jadi sekitar 160-an juta lah. Dan
tahu apa aplikasi yang paling banyak digunakan? Apa itu, Kang? Tebak aja dulu, coba. Kayaknya TikTok deh. Kayaknya TikTok deh. Bukan. WhatsApp. Bukan. Yes, WhatsApp. WhatsApp itu jadi aplikasi ya. Jadi aplikasi pesan yang paling diminati lah, yang paling diminati sekarang ini. Oh, tapi itu di Indonesia ya? Iya, itu untuk di Indonesia. Ya kalau misalnya udah sekitar 160-an juta ya saya pikir 5 besar itu udah masuk jadi populasi terbanyak pengguna media sosial di dunia. Iya. Terus yang kedua itu apa kira-kira, Kang? TikTok nggak sih? Yang kedua itu aduh saya kurang riset ya, mungkin Instagram sih ya, mungkin Instagram ya. Nah, Cuman ada aplikasi baru loh yang masuk ke 10 besar itu ada snack video. Oh, itu yang biasa muncul kan di di apa namanya, di platform ini kan, di platform YouTube kan biasanya ada iklannya di snack video. Nah itu masuk 10 besar. Itu yang saya pernah lihat-lihat biasanya ibu-ibu biasanya pengguna snack video tuh biasanya. Iya, soalnya ibu saya juga biasanya sering suka nonton snack video. Waduh. Nonton enggak TikTok atau gitu? Oh enggak, kalau ibu saya enggak nonton. Soalnya di snack video tuh biasanya untuk video-video yang lucu-lucu. Oh, I see. Menghibur lah. Gitu. Nah, kita mungkin spesifikannya, Kang ya. Kita juga bisa disebut sebagai anak muda nih, Kang. Ya. Saya masih muda, Kang masih muda ya. Ini kita ketahui kalau pemuda itu sebagai generasi bangsa selanjutnya yang bakal mimpin bangsa ini, Kang. Ya. Yang mana kita tahu kalau pendapat Akang nih, di antara pemuda, semua pemuda Indonesia itu lebih banyak mana pemuda yang mengambil sisi positif, pedang yang positif, ya, betul. atau mata pedang yang negatif menurut Akang? Oke, kalau menurut saya ya, itu untuk saat ini, untuk di sekarang ini memang kebanyakan lebih banyak itu digunakan untuk hal-hal yang positif dibandingkan dengan hal-hal negatif. Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bisa diviralin. Dari untuk pemuda-pemuda sekarang. Masih inget gak yang kemarin video viral tentang jalan di Lampung? Oh iya. Siapa itu deh? Si Bima. Si Bima. Benar. Itu kan memang mengundang sekali banyak respon positif dari netizen, pemuda-pemuda juga, sehingga itu mendorong presiden kita itu untuk langsung terjun ke lokasi, gitu kan? Itu menjadi salah satu contoh lah, bahwa media sosial sekarang ini bisa dan lebih banyak digunakan untuk hal yang positif, untuk lebih mengkritisasi pemerintah, menyuarakan hal-hal positif. Tapi di samping ada kebenaran, saya pikir saya kata juga ya. Seperti Sambo lah misalkan. Yes. Dimana banyak berita-berita yang seharusnya tervalidasi ya, berita yang tervalidasi dan itu seharusnya memberikan informasi yang valid, ternyata malah memberikan kabar hoax. Yes. Gitu. Dan di sosial media itu banyak kita sebarkan hoax. Ya kalau kita benci ya kita sebarkan kejelekan gitu nggak sih, kan? Nah jadi gimana sih? Apakah benar banyak positif atau banyak yang negatif? Gitu kan. Okay. Saya pikir itu banyak yang negatif. Oke, gimana pendapat? Oke, ya kita nggak bisa mungkiri lah ya bahwa di dalam dunia ini kan yang namanya hidup itu berpasang-pasangan ya. Oh ya gitu. Loh, ini maksudnya kemana gitu ya? Enggak, maksudnya kayak ada positif, ada negatifnya gitu. Bener kan. Jadi samping ada positifnya juga pasti ada negatifnya. Ya seperti yang saya bilang di awal, media sosial itu sekarang itu kalau kita sebagai pengguna itu tidak bijak-bijak ya dalam menggunakan, kita pasti ya bisa dibilang sembarang gitu loh, sembarang untuk meng-share sesuatu hal yang memang belum kita validasi sebelumnya. Itu jadi berita hoax. Bener. Nah, atau mungkin juga jika kita nggak bijak gitu ya dalam menggali semua informasi yang ada di media sosial, ya kita bisa kena korban itu kan. Iya, benar itu. Kita bisa jadi kena korban itu. Jadi ya balik lagi untuk menanggulangi gak tuh? Untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat di media sosial itu, ya kita sebagai pengguna media sosial ya harus lebih bijak lagi lah. Lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial sebagai pemuda ya. Harus
harus bijak lagi gitu. Iya, harus bijak kita karena bijak. Sebelum kita akhiri nih Kang ya, mohon berikan saran atau pesan atau bahkan motivasi gimana sih pemuda memakai sosial media. Oke. Sejauh yang saya tahu algoritma itu dari media sosial itu adalah ketika kita membuka suatu konten secara sering. Contoh, misalnya saya hobi bola nih. Saya hobi bola. Ketika saya membuka konten di Instagram tentang bola berkali-kali. Nah, nanti di dalam di dalam berandanya itu yang muncul ya bola semua. Itu yang dapat saya simpulkan adalah ketika kita membuka atau sering membuka suatu konten yang positif, maka yang nanti yang keluar dalam media sosial adalah yang semua yang positif. Pantes Kang, di beranda saya tuh banyak ngaji-ngaji gitu. Ngeri memang kan. Salawat gitu kan. Masya Allah. Gak temukan saya musik gitu di beranda saya gitu. Iya, ngeri ya. memang berarti Kang Fuad ini berarti sering banget ya membuka Masya Allah. Amin. Ya, baik sekali lagi untuk teman-teman mungkin di luar sana sebagai pengguna media sosial ya, alangkah baiknya kita lebih berhati-hati, memang kita diberikan kebebasan untuk berpendapat di media sosial, namun jangan lupa kebebasan itu diatur, dan sekarang itu ada undang-undang ITE ya, masih ada undang-undang ITE yang sebenarnya memberikan kebebasan juga, namun ada hal-hal atau aspek yang perlu diperhatikan lah ya, ditahan. Ya, balik lagi lah, harus lebih bijak lagi teman-teman dalam menggunakan media sosial. Mantap. Terima kasih Akang Abe ya. Thank you. Thank you Akang Fuad ya. Jadi teman-teman, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berbijaklah dalam bersosial media. Tidak hanya bersosial media, tapi juga bersosialisasi. Yes, betul. Ya, karena semakin kita bijak, kita akan juga dibijaksanakan. Yes. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.